bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun, ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan ini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi, tetapi Anda. Kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, channel yang selalu mengulas isu-isu politik dan peristiwa nasional dari berbagai sudut pandang. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jejak Fakta. Selamat datang kembali seluruh penonton. Hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah topik yang terus menjadi buah bibir di tengah masyarakat, yaitu polemik legislatif administrasi para pemimpin kita. Belakangan ini, ruang publik dihebohkan oleh angka fantastik tuntunan ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah terkait isu ijazah. Banyak simpang siur yang beredar di media sosial. Gugatan senilai 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebenarnya dilayangkan kepada putranya yang kini menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, atas gugatan klarifikasi pendidikan sekolah luar negerinya yang dianggap tidak sesuai dengan aturan pemilu oleh pihak penggugat. Namun, mengapa isu ijazah, pemalsuan tanda tangan hingga keaslian dokumen dari keluarga Jokowi terus-menerus digugat? Mengapa publik begitu sensitif? Jawabannya adalah karena integritas. Dokumen kelulusan bukan sekedar kertas, melainkan bukti kepatuhan moral tertinggi seorang calon pemimpin negara. Mari kita bedah apa saja yang terjadi di meja hijau sepanjang sejarahnya. Ijazah S1 Kehutanan milik Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM telah berkali-kali digugat oleh berbagai elemen masyarakat. Narasi yang dibangun oleh para kritikus dan penggugat bervariasi, mulai dari gugatan format tulisan berbeda, isu tanda tangan yang dianggap tidak sinkron, hingga dugaan manipulasi berkas. Di satu sisi, pihak institusi resmi yaitu UGM telah mengeluarkan klarifikasi publik dan menegaskan di bawah sumpah hukum bahwa Jokowi adalah alumni sah yang lulus sesuai prosedur akademis yang berlaku. Akibatnya, pengadilan di beberapa daerah seperti Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan-gugatan tersebut karena dinilai tidak memenuhi formalitas pembuktian hukum. Namun di sisi lain, ketidakpuasan publik tetap hidup. Muncul berbagai tokoh seperti Roy Suryo hingga kelompok masyarakat sipil yang terus menyuarakan kejanggalan dan menuntut kejelasan material yang sejujurnya. Mengapa ketidakpercayaan ini bisa mengakar? Disinilah kita sebagai masyarakat harus jeli melihat pertempuran antara bukti formil yang dipegang negara dan tuntutan transparansi yang disuarakan oleh rakyat. Penonton yang saya hormati, jika kita bicara tentang membongkar sebuah kebohongan atau menegakkan kebenaran,
kita tidak boleh hanya memakai asumsi, kita wajib menggunakan instrumen hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia. Di dalam kitab undang-undang, kita memasukkan data, memalsukan dokumen, atau memanipulasi tanda tangan untuk kepentingan jabatan adalah tindak pidana berat. Mari kita catat pasal-pasal kursial berikut. 1. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pemalsuan surat menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan suara yang dapat menimbulkan subhat dan menggunakan seolah-olah surat itu asli diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Pasal 264 KUHP pemalsuan dokumen otentik. Jika surat dipalsukan adalah akta otentik seperti ijazah negara, ancaman hukumannya jauh lebih berat, yaitu pidana penjara maksimal 8 tahun. 3. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas mengatur secara spesifik bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi atau gelar akademi yang terbukti palsu dapat dipidana dan dipidanakan penjara hingga 5 tahun atau denda ratusan juta rupiah. Hukum Indonesia sudah sangat tegas. Jika siapapun termasuk seorang penjabat tinggi terbukti secara sah dan menyakitkan di hadapan hakim melakukan pemalsuan tanda tangan atau ijazah, maka secara hukum ia akan dicopot dan dipenjara. Sekarang mari kita ulas tuntunan rekayasa senilai 125 triliun rupiah tersebut. Mengapa nilainya begitu fantastis? Pengguna sipil dalam kasus ijazah Gibran berargumen bahwa nilai tersebut bukanlah kerugian personal pribadi penggugat. Angka 125 triliun rupiah diklaim sebagai representasi kerugian imaterial seluruh rakyat Indonesia akibatnya rusaknya tata hukum dan sistem demokrasi jika terbukti ada kelonggaran aturan dalam meloloskan syarat administrasi capres dan cawapres. Tuntunan perdata ini meminta agar uang ganti rugi tersebut disetorkan langsung ke kas negara untuk kepentingan APBN seluruh rakyat, bukan untuk kantong pribadi penggugat. Ini adalah sebuah bahwa perlawanan simbolis sekaligus legal yang sangat menarik, dan sejarah hukum kita menunjukkan bahwa masyarakat hari ini tidaklah terhadap rekam jejak administrasi para pemimpinnya. Jika narasi mengenai kebohongan atau manipulasi ijazah ini benar-benar dibuka secara terang benderang, jalan satu-satunya yang terhormat adalah melalui pembuktian hukum yang objektif di pengadilan, bukan sekedar perang opini di media sosial. Kita menuntut transparansi total, kita menuntut agar semua bukti otentik baik dari pihak penggugat maupun pihak yang digugat dibuka secara transparan tanpa ada yang ditutupi-tutupi. Mari kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Jika ada penguasa yang berbohong, hukum harus bertindak sebagai pedang keadilan tanpa pandang bulu sesuai pasal 263 dan 264 KUHP. Namun jika tuduhan tersebut tidak terbukti, kita juga harus berjiwa besar menerimanya sebagai fakta hukum. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan hukum di atas kekuasaan politik. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mari tetap kritis, tetap cerdas, dan selalu bersandar pada hukum serta fakta yang sah. Untuk itu teman-teman, mari juga kita bacakan komentar dari teman-teman. Kita mulai dari komentar teman kita Herman Salangin. Korupsi Jokowi diusut semua, berani enggak aparat hukum? Kita lanjut dari komentar teman kita Henry Sofil Islam. Dulu Belanda yang menindas rakyat Indonesia, sekarang bangsa sendiri yang menindas dan merusak negara semenjak Jokowi jadi presiden. Kita lanjut dari komentar teman kita Sugen Sudianto. Penampilannya pelangan pelongon, hatinya sangat kotor. Kita lanjut dari komentar Risun. Pemimpin yang ambisi kekuasaan pastikan ingin mengambil uang negara untuk melenggangkan kekuasaan agar koruptor tetap hidup. Kita lanjut dari komentar
Edi Sugani, ternyata rejim Jokowi biang keladi korupsi di Indonesia. Kita lanjut dari komentar Noran, mau sampai kapan negara hanya meributkan orang yang korupsi, bukan menghukum mati yang korupsi? Buat apa omong-omong doang? Kita lanjut dari komentar Agus Kotok. Bongkar semua adil yang bersalah, beri hukuman yang sangat berat agar bisa merasakan penderitaan sebelum mati. Kita lanjut dari komentar Endang Budi, usir mafia di Indonesia. Kita lanjut dari komentar Alvin, Jokowi uangnya banyak dari mana ya? Kita lanjut dari komentar Darwin Sutana, Jokowi kaya dadakan, penguasa memble, amatiran kaya raya setelah 2 periode menjadi presiden. Teman-teman, masih banyak komentar-komentar teman-teman yang sangat menarik, dan untuk itu komentar itu akan kita bacakan pada video berikutnya. Tetaplah di channel Jejak Fakta. Untuk itu teman-teman, tulis juga pendapat teman-teman di kolom komentar. Menurut teman-teman, apakah isu mengenai posisi Gibran ini merupakan fakta, wacana politik, atau hanya narasi yang sedang viral? Sampaikan pendapat dengan santun, jangan saling menghina. Kita berbeda pilihan boleh, tetapi kita tetap satu Indonesia. Saya pamit. Jejak Fakta, kita telusuri, kita periksa, kita bicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.